Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa dan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang ketiga kalinya, saya di sini akan menyampaikan sedikit yang tentang takdir Allah tidak bisa berubah. Dalam ilmu tauhid, takdir adalah istilah yang merujuk pada qadar atau keputusan Allah yang telah tertulis di Lauh Mahfuz sejak sebelum dunia tercipta. Allah menyinggung hal ini dalam banyak ayat, misalnya seperti ayat surat Al-Hadid ayat ke-22 yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Sebelum kau mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan kalau demikian, maka bisakah manusia mengubah takdir dengan usaha sendirinya? Dan pertanyaan itu jawabannya tidak ada. Tak bisa dijawab dengan yang tidak bisa dijawab, iya atau tidak, karena pertanyaan itu bermasalah. Pertanyaan ini muncul dari asumsi seolah ada usaha atau tindakan di dunia yang tercatat sebagai takdir di Lauh Mahfuz, sehingga hendak dipertentangkan dengan catatan di Lauh Mahfuz, seolah-olah penanya ingin membenturkan antara usaha manusia di satu pihak dengan takdir di pihak ini dan di pihak lain. Padahal kejadiannya tidaklah demikian. Usaha manusia, baik itu berupa tindakan, pilihan rasional atau doa yang dipanjatkan, semuanya adalah kejadian yang tertulis di Lauh Mahfuz sebagaimana disinggung dalam ayat di atas. Sama sekali tak ada kejadian apapun yang terekam di sana. Jadi ketika seorang manusia dengan pilihan sadarnya berusaha keras agar kemiskinannya berubah menjadi kekayaan, dan itu berhasil dilakukannya. Sebenarnya dia tak mengubah sedikit pun takdirnya bukanlah miskin, kemudian dilawan dengan berubah menjadi kaya, namun takdirnya adalah miskin lalu berusaha keras lalu kaya. Dengan demikian tak relevan sama sekali menanyakan apakah usaha dapat mengubah takdir, sebab usaha itu sendiri adalah juga bagian dari takdir. Demikian juga sebaliknya, ketika ada seseorang yang lahir dalam kondisi kaya yang lalu bermalas-malasan sehingga jatuh miskin, keadaan ini tak dapat dibaca seolah dia ditakdirkan kaya kemudian mengubah takdirnya dengan bermalas-malasan. Yang terjadi adalah dia memang ditakdirkan lahir dalam keadaan kaya, lalu ditakdirkan bermalas-malasan, lalu ditakdirkan miskin. Apa yang telah terjadi itulah yang positif kita ketahui sebagai takdir. Dengan demikian, takdir selalu selaras dengan realitas yang terjadi dan tak mungkin berbeda, sehingga bisa dipertentangkan. Sebab itulah dalam suatu hadis diceritakan jawaban Rasulullah SAW pada orang yang bertanya, apakah berobat bisa menolak takdir? Lalu wahai Rasulullah SAW menjawab, apa pendapatmu tentang ruqyah atau doa penyembuhan?
yang kami lakukan, apakah ia bisa menolak takdir Allah? Rasulullah SAW menjawab, ruqyah itulah bagian dari takdir. Hadis riwayat Tirmidzi. Kesalahpahaman sehingga muncul asumsi seolah usaha dapat melawan takdir biasanya juga muncul dari pemahamannya yang tidak tepat terhadap surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan banyak yang menyangka bahwa kata keadaan di ayat tersebut sebagai takdir yang telah digariskan di Lauh Mahfuz. Dengan makna digariskan di Lauh Mahfuz, dengan makna sekian seolah takdir Allah ditentukan oleh manusia itu sendiri. Anggapan ini tidak tepat sebagai takdir dan ditulis sejak sebelum akan semesta tercipta. Seperti dibahas di atas, kata keadaan adalah ayat itu yang sebenarnya adalah kondisi mendapat nikmat dari Allah. Maksudnya, suatu kaum pada asalnya akan selalu mendapatkan nikmat dari Allah, dan ini akan yang terjadi terus sehingga kemudian kaum itu sendiri yang mengubah keadaannya. Dengan demikian semua ayat di atas maknanya selaras, tidak bertentangan satu sama lain. Intinya usaha tak bisa dipertentangkan dengan takdir sebab usaha itu sendiri, baik usaha positif atau usaha negatif, adalah juga bagian dari takdir. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.